Mari buka Alkitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayat ini sudah tidak asing buat kita. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara, membaca ayat yang genap. Kita bergantian membaca ayat ini, ayat terakhir bersama-sama. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Bagi yang sudah menemukan katakan amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28, 1, 2, 3. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, hari ini keluarkan bahan khotbah saya. Judul renungan untuk saudara dan saya hari ini, bebas dari rasa khawatir. Apa judulnya saudara? Bebas dari rasa khawatir. Khawatir ini sama tuanya dengan dosa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Semua keturunannya ikut berdosa. Sebagaimana dosa bersifat menyeluruh atau universal, saudara, maka kekhawatiran juga bersifat menyeluruh. Artinya tidak ada seorang pun manusia yang hidup di muka bumi yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, yang sedang merebah seluruh dunia. Orang mengalami kekhawatiran hidupnya, saudara, dan banyak orang menderita. Hal-hal yang biasanya dialami oleh orang yang khawatir itu gugup, tidak bisa tidur, gelisah, sakit kepala, alergi, keringat berlebihan, dan takut. Bahkan orang susah tidur. Bahkan ada yang lebih mengerikan, saudara, orang bisa stres, depresi, gila, bahkan ada yang bunuh diri, saudara. Karena khawatir karena COVID ini, saudara. Karena orang nggak bisa kemana-mana. Karena masuk new normal ini, ya, yang all normal itu, saudara, sudah nggak berlaku lagi sekarang. Kita lagi nggak bisa lagi kumpul kayak dulu, saudara. Kita nggak bisa lagi kongko-kongko, nginum-nginum di warung kopi sama-sama gitu yang bisa dempet-dempet, bisa apa gitu, nggak bisa lagi. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dari ayat yang kita baca, agar saudara-saudara dan saya sebagai orang percaya, yang percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bahkan masa depan kita. Dari ayat yang kita baca hari ini, saudara-saudara, mengapa kita harus tidak boleh khawatir? Makanya judulnya bebas dari khawatir, kan, saudara-saudara, bebas dari khawatir. Dari teks yang kita baca, saudara-saudara, saya mencatat ada 3 hal hari-hari ini yang perlu saudara dan saya renungkan baik-baik. Dan saudara dan saya tidak boleh bosan dengar firman Tuhan. Tidak boleh bosan dengar suara saya. Karena sama-sama kita ini, saya tidak saja berkhotbah untuk saudara.
tapi saya mengkhotbahin diri saya sendiri. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara, karena situasi yang tidak memungkinkan ini, membuat banyak orang menjadi takut, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bebas seperti dulu lagi. Tetapi hari ini, apakah jawaban Alkitab? Ya, jalan keluar dari Alkitab untuk hidup kita yang berada dalam situasi new normal ini. Karena itu saya harus mencatat 3 hal. Berdasarkan teks yang kita baca, ya, yang dikatakan Tuhan Yesus, ada beberapa alasan yang menjadikan kita tidak perlu khawatir akan hidup kita ini. Seperti apa tadi? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan masa depan kita. Apa kata Alkitab? Dan Alkitab menjawab itu untuk saudara dan saya hari ini. Yang pertama, dengarkan baik-baik saudara. Yang pertama, kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Next. Ini saudara-saudara. Dalam ayat ini, Yesus menggunakan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung di udara. Yang walaupun tidak menabur, tidak menuai, serta mengumpulkan dalam lumbung, tetapi burung-burung itu menerima makanannya dari Tuhan. Kita lebih penting dan lebih istimewa daripada burung-burung. Saya setiap hari, saudara, ada pelihara beberapa ekor burung berkicau. Ya, saudara, di ruko sana. Karena memang dari dulu suka pelihara burung berkicau. Bahkan di gereja ini, saudara sering masuk burung gereja, saudara. Pipit yang kecil itu, saudara. Yang kadang-kadang saya agak usil karena nakal, saudara. Suka buat sarang di blowernya AC di mana-mana gitu. Tapi setiap hari ketika saya makan di situ, saudara, saya suka pancing burung tuh kasih nasi, saudara. Nggak jauh, paling 2 meter, 3 meter dari saya kasih nasi, saudara. Dia makan, saudara. Saya berpikir ketika kalau saya burung itu bisa ngomong, mungkin dia ngomong, terima kasih Tuhan. Mungkin begitu ya, sudah kasih saya makan. Tapi saya lihat saudara, tidak ada burung yang mati kelaparan. Semua dipelihara oleh Bapa di surga. Karena itu saudara-saudara, tidak mungkin kita yang percaya sama Tuhan tidak bisa makan. Ada amin saudara-saudara. Sebagai contoh juga yang diberikan oleh Yesus saudara-saudara, bunga bakung. Di sini Yesus membandingkan bunga bakung dengan yang ada di ladang Raja Salomo. Yang selalu, yang orang kaya raya, seorang raja yang kaya raya itu selalu berpakaian mewah. Tuhan berkata bunga bakung itu ya mempunyai pakaian yang lebih indah daripada Raja Salomo. Nah, saudara-saudara, kok bunga yang sebentar ada, nggak ada, sebentar ada, siang nanti nggak ada, saudara. Tuhan bilang, dia lebih lebih indah pakaian dari Raja Salomo. Ya, lebih indah. Padahal bunga bakung itu tidak bekerja, tidak memintal untuk memperoleh pakaian. Saudara. Nah, jika Tuhan sampai demikian memelihara burung di udara, bunga bakung di padang, di ladang, saudara, mendandaninya yang dianggap tidak berharga, maka pastilah Bapa kita di surga pasti memberikan pakaian, memberikan makanan, minuman, tempat tinggal, bahkan masa depan kita. Karena itu saudara-saudara, mengapa alasan pertama kenapa kita nggak boleh khawatir saudara? Karena kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Kata baik itu standar kalau menurut kita manusia, tapi kata baik bagi Allah, baik itu segala-galanya. Apa yang mendatangkan kebaikan, yang menurut kita standar. Kalau bagi kita, anak kita umur 17 tahun kasih sepeda motor, baik. Tapi belum tentu baik menurut Allah. Tapi bagi Allah standar baik itu adalah apa yang bermanfaat, yang berguna untuk hidup kita. Dan ketika itu hidup kita, apa yang berguna dan bermanfaat buat hidup kita bisa memuliakan Allah. Menyenangkan hati Allah. Menurut kita baik, menurut manusia saudara. Tapi kadangkala orang yang menggunakan kebaikan itu bisa bisa malapetaka saudara. Kita kasih motor atau mobil buat anak kita. Kebut-kebutan di jalan, celaka, patah kakinya. Dan itu standar kebaikan kita. Tapi standar baik bagi Allah itu apa yang bermanfaat buat hidup kita. Dan hidup kita gak bermanfaat itu hidup kita memuliakan Allah. Dan kita dapat jadi berkat. Saudara-saudara, dan tidak sampai di situ Bapak yang baik, tapi berkemurahan. Seperti dia memelihara burung-burung di udara. Ya, bahkan ayat itu bilang,
bunga bakung di ladang, dia pelihara. Dengan demikian Tuhan membandingkan dua binatang, burung, dengan bunga. Dia bilang, kamu lebih berharga dari itu. Saudara-saudara, tahukah saudara, kekhawatiran menimpa banyak orang hari-hari ini. Kita melihat kegoncangan demi kegoncangan di mana-mana, saudara, krisis demi krisis di mana-mana. Tetapi hal ini saya ingin bagikan buat saudara, supaya saudara-saudara mengetahui dan dengan betul memahami. Kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Kalau Dia berkemurahan dan baik, saudara-saudara, saya percaya kehidupan saudara dan saya hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, tidak akan membuat saudara dan saya khawatir. Khawatir itu memang lumrah secara manusia. Tapi Alkitab bilang, hidup dalam kekhawatiran itu enggak boleh. Khawatir itu sifatnya sementara, bisa hinggap sementara, nempel sementara. Tetapi Alkitab berkata, saudara dan saya enggak boleh hidup dalam kekhawatiran. Hidup dalam kekhawatiran itu hidup berkemencangan, khawatir, takut, gelisah, stres, dan tidak percaya sama Tuhan. Dan akibatnya berbahaya, saudara. Karena itu hari ini, saudara harus sadar dan tahu, kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Baik dan berkemurahan. Manusia itu baik, bisa baik, saudara, tapi belum tentu berkemurahan. Ada yang berkemurahan, saudara, pasti baik, gitu ya, saudara. Bapak kita itu seperti itu, saudara. Dia punya karakter, dia punya keinginan hatinya untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, kehidupan kita hari ini, saudara, bebas dari khawatir, bukan nggak bisa khawatir, saudara. Bebas itu artinya bisa lewat, tapi nggak bisa tinggal. Seperti angin lewat, khawatir. Gak boleh tinggal, netap. Karena itu saudara-saudara, penting hari ini kita memahami tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena kalau kita hidup dalam kekhawatiran, saudara, yang kedua, kekhawatiran itu bukan solusi yang diajarkan Yesus. Untuk mengatasi masalah hidup kita, khawatir itu bukan solusi yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan kesehatan saja pada jalan hidupnya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Tidak menolong kita ketika kita dalam kesulitan untuk hari esok. Bahkan bisa merusak kebahagiaan kita. Bisa merusak rencana kita. Bisa merusak hidup kita. Bisa merusak semuanya. Nah, karena itu saudara, semakin kita khawatir, maka semakin sulit dan beratlah kehidupan yang kita jalani. Sebab itu janganlah kekhawatiran itu menyerang kita. Khawatir bisa saja lewat. Anggaplah seperti angin lewat. Set. Gak boleh tinggal. Jadi saudara-saudara, jadi karena kekhawatiran itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Yesus bilang dalam ayat itu, kalau masalah makanan, minuman, pakaian, masa depan, saudara, itu sudah diprogram Tuhan buat kita. Dan tidak ada orang yang sampai nggak bisa makan. Orang yang percaya sama Tuhan. Dan kekhawatiran itu bisa merusak, saudara, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, solusi yang Tuhan beri buat kita untuk mengatasi masalah hidup kita, percaya. Ayat itu bilang saudara-saudara, bahkan bisa memperpendek umur loh, saudara. Ada khawatir, takut itu bisa memperpendek umur, saudara. Jadi kehidupan kita hari ini bagaimana saudara dan saya mengandalkan Tuhan. Kunci ayat itu bilang begitu, saudara. Secara tersirat Tuhan ingin mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Artinya ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, saudara dan saya itu tidak akan bisa dirusak oleh kekhawatiran yang sedang menghempit, yang sedang terjadi melanda seluruh manusia hari-hari ini. Semua bangsa, semua penduduk, semua alam, semua orang yang tinggal di alam ini maksud saya, sedang mengalami ini, saudara. Saudara, walaupun saya hampir 4 bulan ini tidak nonton TV, saudara, tapi saya nonton di online gitu, saya melihat saudara-saudara, beritanya saudara-saudara, waduh, saudara. Tapi saya syukur aja nggak terlalu banyak nonton, begitu ya saudara, nonton TV gitu, saudara. Tapi tahu berita begitu. Tetapi saya melihat sepintas-sepintas, saya lihat televisi, saudara. Saya melihat ada banyak orang yang sedang
tidak saja udah di atas galau lagi. Kesulitan demi kesulitan itu merusak kebahagiaan rumah tangga, bahkan ada banyak orang yang merusak hidupnya. Karena mereka udah berkata, seperti nggak ada jalan keluar. Tapi hari ini saya ingin berkata buat saudara dan saya yang percaya dan beriman sama Yesus Kristus. Yesus bilang, kita harus bebas dari khawatir. Karena apa? Karena kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Kebaikan dan kemurahan Allah, Alkitab bilang, selalu akan menyertai orang yang beriman dan percaya sungguh-sungguh sama Dia. Kekhawatiran bukan jalan keluar, solusi untuk hidup kita. Tetapi apa jalan keluarnya? Percaya, beriman, andalkan Tuhan, bahwa janji Tuhan bagi kita yang setia pasti digenapinya. Dan janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini penting. Yang terakhir saya ingin sampaikan, Saudara. Ini yang ingin saya tekankan. Selanjutnya, ada 4 kali Yesus bilang, Saudara, yang ketiga, kita harus mentaati perintah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Perintah yang mana, Saudara? Perintah untuk tidak khawatir. Ya, ayatnya, Saudara, ada 4 kali Yesus bilang, Saudara, kepada para pengikutnya waktu itu, agar jangan khawatir. Artinya, Tuhan Yesus begitu serius terhadap yang namanya kekhawatiran ini, yang dialami oleh umatnya. Yesus tahu itu. Oleh sebab itu, mari kita harus terus berusaha mentaati Tuhan dan firman-Nya. Dan Tuhan mau, saudara-saudara, kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami janji Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan, yang walaupun kita bisa khawatir, tapi kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Tetapi janji Allah boleh tergenapi karena kita taat, tahu rancangan Tuhan, tahu maksud Tuhan, tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan buat saudara-saudara hari ini, bebas dari khawatir. Pertama, karena kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Kedua, kalau kita punya masalah pergumulan hidup, kekhawatiran itu bukan jalan keluarnya yang diajarkan Yesus. Mentaati Tuhan dan firman-Nya, Yesus 4 kali loh nyebut, jangan khawatir akan makan, akan minum, akan pakaian, akan apa yang engkau lakukan, akan apa yang untuk masa depanmu. Ada 4 kali, nanti baca saudara. Saya selidiki ada 4 kali. Berarti kalau dalam Alkitab, kalau kami sekolah, saudara, dalam satu perikop ada 4 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, satu kata diulang-ulang, itu penting. Dan itu serius. Kenapa 4 kali? Bisa, 1, itu sebuah perintah. Kedua, itu urgent, berbahaya. Kalau diulang 4 kali, berarti itu urgent, berbahaya, yang harus saudara dan saya jeli, pahami, ngerti. Supaya itu nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Taat itu penting hari-hari ini, saudara. Kita melihat perjalanan hidup orang Israel. Mereka khawatir akan makan, minum. Tapi Alkitab bilang, saudara, ketika mereka haus, gunung batu mengeluarkan air. Butuh roti, mana dari surga turun. Butuh daging burung, puyuh turun. Saudara. Mereka panas, tiang awan, Tuhan kasih. Dingin, tiang api. Semua fasilitas Tuhan siapkan. Tetapi saudara-saudara, karena kekhawatiran itulah, Ibrani bilang, karena mereka takut, khawatir, bosan dengan Musa, bosan dengan Tuhan, bosan dengan firman Tuhan. Mereka tidak sampai kepada tujuan Allah dalam hidup mereka. Saudara-saudara, karena itu, yang Tuhan tuntut hari-hari ini buat saudara dan saya, mari sama-sama kita mentaati Tuhan dan firman-Nya. Taati, saudara. Kata taat itu selalu siap. Terjemahan kata taat itu kalau orang kepolisian TNI, siap. Selalu siap. Siap. Kata taat itu siap melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya itu, saudara. Ketaatan kita akan mendatangkan apa yang Tuhan janjikan. Taat apa, saudara? Taat untuk tidak khawatir. Taat untuk berserah sama Tuhan. Taat untuk mengandalkan Tuhan. Di dalam situasi kesulitan yang terjadi di hidup kita. Memang, saudara, ada banyak orang hari-hari ini mengalami yang namanya kegalauan yang luar biasa. Ketakutan, ya apa karena pengaruh situasi yang memang kita lihat, kita alami, dan kita fakta memang begitu. Yang terjadi sekeliling kita. Yang tidak mau membuat kadang-kala hati kita ciut, saudara. Hati kita, aduh,
Aduh, gitu saudara. Aduh Tuhan, ini bagaimana ini? Aduh Tuhan. Dan semua kita merasakan itu. Tidak saja saudara, hamba-hamba Tuhan juga mengalami yang luar biasa. Ibadah yang kedua nanti saya akan khotbah tentang prioritas hidup. Prioritas hidup, saudara. Karena apa, saudara? Kalau saudara nggak ngerti ini, kenapa kadang-kadang orang khawatir, saudara? Saya simpulkan buat khotbah saya hari ini. Karena prioritas dan tujuan hidupnya salah. Tujuan hidup kita siapa sih? Untuk siapa sih? Saudara, Alkitab bilang, saudara, hidup kita ini lebih penting. Dengar baik-baik, hidup ini lebih penting bagi Tuhan dari makanan, minuman, pakaian, dan masa depan. Walaupun hidup itu perlu makanan, pakaian, minuman, dan masa depan. Sekali lagi, saudara. Hidup itu lebih penting dari makanan, pakaian, minuman, dan tempat tinggal. Tetapi hidup itu perlu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal atau masa depan. Maksud Yesus dalam ayat ini begini, saudara. Semua ayat kita baca tadi, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan. Terus saudara, ini penting buat kita. Kunci ayat yang kita baca tadi, saudara. Matius 6 ayat 25-34. Bagaimana saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ketaatan, dan hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terus saudara, di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini, saudara dan saya hidup dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, Ibrani pasal 12, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu karena apa? Ada sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dalam kerajaan tidak tergoncangkan itu orang yang tidak hidup dalam kekhawatiran. Bisa khawatir tapi tidak hidup dalam kekhawatiran. Bisa takut tapi tidak hidup dalam ketakutan. Saudara. Dan itu yang penting. Karena apa, saudara? Sebuah ketaatan akan memampukan kita berdiri teguh. Tetap kuat, tetap berharap bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Bahkan ayat itu dikatakan, saudara, saya akan bacakan buat saudara. Ayat 34. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Lewat. Dengan kata lain, Yesus bilang, saudara dan saya, ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kerajaan Allah, dan orang yang hidup dalam kerajaan dan kebenaran itu taat. Saudara. Kenapa dia taat? Karena dia tahu bapaknya baik dan berkemurahan. Kenapa dia taat, tahu bapak baik dan kemurahan? Karena takut dan dalam kekhawatiran itu tidak membawa jalan keluar dampak yang baik buat kita. Bahkan bisa merusak. Hidup dalam ketaatan itulah yang membawa kita bisa bebas dari khawatir. Kunci dari teks yang saya baca, saya bagikan buat saudara, bebas dari kekhawatiran. Itu kuncinya hanya satu. Taat aja, saudara. Saudara dan saya ini taat aja sama Tuhan. Sekali lagi taat aja sama Tuhan. Makanya saudara-saudara nggak boleh bosan dengar firman Tuhan. Nggak boleh bosan dengar suara saya. Orang Israel pernah bosan sama Tuhan, bosan sama Musa, saudara. Saudara tahu akibatnya, saudara? Bilangan pasal 12, 13, 14, saudara. Generasi habis, saudara. Bisa generasi selanjutnya yang dibawa Yosua dengan Kaleb. Bosan, saudara. Saking bosannya nunggu Musa di Gunung Sinai, saudara. Buat patung lembu emas, saudara. Saking bosannya, saudara. Mereka suruh Harun, paksa Harun, mereka buat penyembahan berhala. Bahkan mereka saking bosannya sama Musa, membuat Musa orang yang lembut hatinya, nggak ada manusia yang lembut hati Musa sampai jengkel. Yang Musa hanya bisa ngomong, sebenarnya Musa harus ngomong gunung batu. Batu keluar air, keluar, jengkel, lempar tongkatnya. Kadangkala saudara-saudara, ketidaktaatan itu akan membawa hal yang berbahaya dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara dan saya ini harus betul-betul pasang telinga, pasang hati untuk menangkap, mendengar suara Tuhan. Apakah saudara-saudara hanya berkhotbah untuk saudara? Saya juga berkhotbah buat diri saya sendiri. Setiap hari pagi, siang, malam saya dengar khotbah hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube.
GBI yang punya kita. Itu hamba-hamba Tuhan 24 jam. Saudara, gantian setiap minggu, bahkan setiap hari menyampaikan firman Tuhan. Saya harus isi diri saya, supaya saudara dan saya bisa membagikan berkat Tuhan. Apa yang saya alami, saya terima dari Tuhan. Saudara, kesimpulan dari khotbah hari ini, di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Saya berharap jemaat Tuhan, semua kita, hari ini, saudara, di tengah situasi yang menakutkan, sampai kapan harus selesai pandemi ini? Tapi yang jelas, apakah saudara dan saya ketika pandemi ini enggak selesai-selesai? Haruskah kita harus hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan? Alkitab bilang enggak boleh. Situasi boleh berubah, situasi boleh mencekam, menakutkan. Tapi dengarkan baik-baik, Alkitab mengajarkan kita supaya saudara dan saya tidak perlu khawatir. Alasannya ada 3 tadi. Karena kita punya Bapa yang baik dan berkemurahan. Kekhawatiran, ketakutan itu bukan jalan keluar atau solusi yang diajarkan Alkitab atau Yesus buat kita. Taati perintah Tuhan. Udah, kalau udah begitu saudara, maka kita akan menjalani perjalanan hidup kita bersama dengan keluarga, karir kita, tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Kita akan menjalani dengan enak, gampang. Bukan berarti Tuhan gak suruh kita berpikir, bekerja keras, bukan. Tuhan ingin kita berpikir dan bekerja keras. Biarlah, tapi pikiran kita dan tenaga kita tidak hilang percuma untuk yang sia-sia. Tapi pekerjaan pikiran kita arahkan untuk kerajaan Allah, untuk memuliakan Allah, dan hidup kita taat apa yang Tuhan tuntun kerjakan untuk kita kerjakan hari lepas hari buat hidup kita. Kenapa saudara? Hari esok kita akan tatap bersama dengan Tuhan ketika kita taat hari ini. Tahukah saudara, pilihan saudara hari ini akan menentukan masa depan saudara. Ketika saudara duduk hari ini dengar firman Tuhan, ketika saudara dan saya dengar apa yang Tuhan sampaikan, itu akan menentukan perjalanan saudara ke depan, saudara dan saya ke depan. Saudara tahu, sadarkah saudara, ketika mungkin saudara dulu kuliah, yang kadang-kala ada orang yang salah masuk fakultas. Ada orang yang salah masuk fakultas, saudara. Saya punya teman gitu salah, saudara. Makanya dia terlanjur masuk sekolah umum padahal mau sekolah Alkitab, saudara. Ya udah terlanjur malu dengan orang tua, ya udahlah. Dia paginya sekolah umum, kuliah umum, sorenya sekolah Alkitab dan bisa lulus. Baru dia sadar, keputusan yang dia ambil itu sepertinya salah, tapi sebenarnya itu membantu hidupnya. Jadi dia seorang hamba Tuhan yang juga bekerja, tetapi pelayanannya luar biasa, saudara. Karena apa? Hasil dari sebuah keputusan yang menurut dia awalnya kenapa saya awalnya cita-citanya sekolah Alkitab, tiba-tiba daftar di sekuler dulu. Tapi dia terlanjur niat sama Tuhan sekolah Alkitab, takut kualat bilangnya sama Tuhan, ya udah, ya Tuhan, karena terlanjur kuliah sekuler, terus udah daftar, malu kan sekampung, woi dia sekolah di universitas terkenal, tiba-tiba pindah ke sekolah Alkitab kan malu. Ya udah dia bilang, dia ambil jalan pintas, jalan alternatif. Ya udah, saya kuliah pagi sekuler, sorenya sekolah Alkitab. Dan dua-duanya bisa lulus, saudara. Dan tahu saudara, yang pilihan yang menurut dia salah waktu itu. Dia tahu setelah itu dia ngerti bahwa Tuhan punya rencana. Lalu dia diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan sekaligus, saudara-saudara. Kuliah sekuler dan sekolah Alkitab itu lulusnya sama-sama. Mungkin beda bulannya mungkin, ya saudara-saudara, tapi tahunnya sama. Sampai tahunnya sama. Makanya sekarang dia, teman saya itu saudara. Saudara tahu titelnya 7 saudara. 7 saudara. Sarjana ekonomi, sarjana Alkitab, habis itu ambil master apa lagi saudara. 7 saudara. Jadi karena dia punya pengalaman itu saudara, untuk dia ngambil masternya lagi, ambil 2 lagi. Makanya sampai 7 saudara. Wah, saya pikir ini hebat juga nih orang. Saudara. Karena banyak ada orang saudara buka di Google, saudara, ada orang di Surabaya, kalau enggak 12 ke 14, saudara. Detailnya 14, saudara. Ada yang 14 ke 20. Ada yang 20 loh, saudara. Kalau dia salah, saudara. Ada yang kalau 5, 6, 7 itu biasa, saudara. Dosen-dosen saya, saudara. S1-nya 2, S2-nya 2, doktornya 2, saudara. Dia bilang, Bapak ini bagaimana sih? Dia bilang, ini gitu, saudara. Orangnya sepertinya santai saja, saudara. Tapi komitmennya, ketaatannya, kesungguhannya, keuletannya dalam Tuhan dan melakukan segala sesuatu itu
pantang menyerah. Saya bilang, Bapak ini bagaimana, uangnya dari mana? Nggak tahu juga, saya bilang. Dia bilang, tapi Tuhan cukupkan semua. Terus saudara, memang perjalanan hidupnya begitu, saudara. Ada orang yang gitu-gitu. Di Surabaya tuh, kalau tidak salah di Indonesia, di Surabaya atau Jakarta tuh. Ada orang yang titelnya itu berderet, saudara. Mungkin nama, mohon maaf, pinjamnya namanya Jono aja, pendek aja, Jono. Tapi titelnya lebih panjang dari namanya, saudara. Jadi kalau ditulis, saudara, panjang sekali, saudara. Saudara-saudara, karena sebuah pilihan yang diambil, kalau saudara taat hari ini, itu akan menentukan perjalanan saudara selanjutnya. Dan saudara-saudara, ketika saudara setia dengar firman Tuhan, itu keputusan yang akan menentukan masa depan saudara. Dan orang yang tidak khawatir itu, saudara, dia mempergunakan telinga dan hatinya untuk terus selaras dengan Tuhan. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya saudara, orang yang mau hidup dalam kebenaran dan kerajaan Allah, orang itu harus taat dan ikuti petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, kesimpulannya, biarlah hidup kita yang kita bangun hari ini. Kita tahu ketika saudara dan saya hidup dengan Tuhan hari ini, hari besok dan selanjutnya hidup saudara terus hidup bersama dengan Tuhan. Dan orang yang hidup bersama dengan Tuhan, segala sesuatu boleh berubah, segala sesuatu boleh tergoncang. Tapi orang yang hidup bersama dengan Tuhan akan dilindungi, akan diberkati, akan dicukupkan, akan ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, saudara, tidak makan, bahkan tidak punya apa-apa. Tuhan akan pasti cukupkan apa yang diperlukan tanpa kita minta. Dan lagi Tuhan, Dia Bapa yang baik, pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, hari ini teguhkan iman saudara, hati saudara, jiwa saudara, roh saudara dengan firman dan perjamuan kudus hari ini. Tutup Alkitab saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.